Hai, selamat sore Sobat Tujuh dimanapun kalian berada, gimana kabarnya? Pastinya selalu sehat dong ya. Aku mau nyapa nih Sobat Tujuh yang udah gabung di platform sosial media Trans 7 nih, mulai dari Instagram, Facebook, dan juga YouTube. Terima kasih banget udah ngeluangin waktunya untuk gabung sama kita di Sabtu Me Time. Jadi aku mau ngenalin diriku, namaku Reza Helmi yang hari ini akan jadi moderator di Sabtu Me Time. Jadi mungkin pada penasaran sebenarnya Sabtu Me Time itu apa sih? Ini merupakan livecast digital dari Trans 7 yang ditayangkan secara langsung multiplatform di beberapa sosial media dari Trans 7. Mulai dari Instagram, Facebook, dan juga YouTube secara bersamaan. Jadi kita akan tayang setiap hari Sabtu dengan tema-tema yang berbeda dan juga inspiratif. Nah, hari ini kita sudah masuk ke episode ketiga yang bertema mengenai hangout aman saat new normal. Kan Sobat 7 milih-milih buat staycation. Nah, kita akan ngebahas selanjutnya nih bareng sama Mbak Anggia Elgana selaku Director of Marketing and Communication The Trans Luxury Hotel Bandung. Halo Mbak Anggia, selamat sore. Halo, selamat Apa sore kabar? Mas Reza. Baik, dan yang paling penting sehat. Nah, itu dia yang paling penting, sehat. Lagi sibuk apa nih Mbak Anggia belakangan? Sibuk memastikan seluruh protokol kesehatan diimplementasikan sesuai dengan panduan dari WHO, Kementerian Kesehatan, dan juga pemerintah setempat supaya liburannya tetap menyenangkan tapi aman. Nah, itu yang paling penting. Tapi Mbak Gia, aku penasaran banget nih. Ini kan kita sudah melewati pandemi kurang lebih 6 bulan ya. Dari Maret kemarin sampai dengan sekarang begitu masih berjalan. Nah, bisa cerita gak sih kondisi awal-awal saat pandemi menyerang Indonesia? Bagaimana kondisinya waktu itu, Mbak? Oke, jadi perhotelan dan industri pariwisata ini pastinya terkena dampak yang sangat besar sekali ya dengan terjadinya pandemi COVID-19 ini. Dan di The Trans Luxury Hotel sendiri, ini banyak banget cancellation, kemudian juga tamu-tamu yang tadinya mau liburan, atau mungkin juga tamu-tamu yang perlu meeting, atau juga membuat event di Bandung dan di The Trans Luxury Hotel khususnya, ini pastinya jadi membatasi perjalanan mereka begitu. Dan dari terjadinya pandemi, The Trans Luxury Hotel ini terus berupaya untuk survive dengan terus mengupdate protokol-protokol kesehatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga dua hotel yang ada di kawasan terpadu Trans Studio Bandung, tidak hanya The Trans Luxury Hotel, tapi juga dengan Ibis Bandung Trans Studio, kami alhamdulillah bisa tetap buka ketika pandemi ini berlangsung, karena memang dari awal peraturan pemerintah untuk hotel ini diizinkan dibuka dengan berbagai protokol kesehatan, dan protokol kesehatannya juga terus berkembang sesuai dengan kondisi yang berlaku saat ini. Jadi kalau dulu ketika awal pandemi hotel boleh dibuka, tapi misalnya breakfastnya tidak boleh disajikan secara pesanan atau buffet gitu ya, breakfastnya harus diantar langsung ke kamar. Kemudian juga seiring dengan perkembangan waktu, ini protokol-protokolnya terus diupdate. Jadi kita juga terus berusaha untuk survive, makanya kita tetap buka dan terus mengimplementasikan berbagai peraturan-peraturan yang berlaku. Oke Mbak Anggia, ini kan sebelumnya kita ada masa PSBB ya kan, terus sekarang sudah adaptasi kebiasaan baru atau new normal. Nah, kira-kira ada perbedaan nggak sih, baik dari segi pelayanan ataupun protokol dalam hotel nih Mbak? Oke, yang pasti sih memang protokolnya sendiri terus diupdate seperti tadi saya sampaikan ya. Jadi seperti sekarang di The Trans Luxury Hotel kami sudah dilengkapi dengan walk-in infrared thermal and mass detector. Jadi tamu-tamu yang masuk ke The Trans Luxury Hotel sudah tidak perlu cek suhu secara manual, sudah ada alatnya, sehingga kalau suhunya lebih dari 37,3 derajat Celcius atau tidak memakai masker, itu sudah ada alert begitu. Kemudian yang pasti juga untuk berbagai fasilitas yang ada di The Trans Luxury Hotel, ini selalu kita bersihkan, disinfektan menggunakan chemical-chemical yang memang disertifikasi mampu membunuh berbagai virus dan juga bakteri, termasuk virus COVID-19. Jadi ketika awal terjadi pandemi, kami langsung menghubungi berbagai vendor penyedia chemical, kemudian kami minta
secara tertulis supaya mereka menyampaikan bahwa memang chemical yang kami gunakan itu mampu untuk membunuh berbagai virus dan juga bakteri termasuk virus COVID-19. Jadi chemical tersebut kami gunakan misalnya untuk membersihkan area-area yang memang sering disentuh oleh tamu, kemudian juga misalnya untuk laundry kami, untuk membersihkan bedsheet, untuk membersihkan bantal, dan berbagai kain begitu. Kemudian juga chemical tersebut kami gunakan untuk membersihkan peralatan makan sehingga tamu-tamu yang stay di The Transluxury Hotel itu merasa aman dan juga higienitasnya terjaga. Dan yang pasti untuk food and beverage, The Transluxury Hotel juga sudah disertifikasi lulus untuk HACCP atau HACCP Certified. Jadi HACCP ini adalah Hazard Analysis Critical Control Point, yang artinya berbagai makanan dan juga minuman yang disajikan di The Transluxury Hotel itu aman untuk dikonsumsi. Dari segi pelayanan juga tim kami sekarang sudah dilengkapi dengan berbagai pelindung ya, seperti pastinya wajib menggunakan masker, kemudian juga guest contact itu menggunakan face shield, menggunakan gloves juga, sehingga tamu-tamu dan juga karyawannya tetap terlindungi. Dan berbagai protokol higienitas dan keamanan ini tidak hanya diimplementasikan di The Transluxury Hotel, tetapi juga di Ibis Bandung Trans Studio. Jadi tamu-tamu yang ingin staycation ke Bandung nih, itu bisa memilih kalau mau luxurious staycation bisa di The Transluxury Hotel, kalau mau staycation yang on a budget tapi tetap safe dan juga pastinya tetap in style, itu bisa di Ibis Bandung Trans Studio. Aduh, aku jadi pengen buru-buru staycation nih. Tapi pertanyaanku nih Mbak, kira-kira apa aja harus dipersiapkan sih sebelum kita staycation di hotel nih? Yang pasti nomor satu adalah harus sehat ya. Karena kan kalau misalnya mau jalan-jalan, kita harus sehat, kita harus saling menjaga nih. Kitanya sehat, yang lain juga sehat. Dan yang pasti sih implementasi protokol kesehatan itu yang paling pasti. Jadi sama-sama menjaga, tidak hanya dari kami, dari pihak hotel aja, tapi juga tamu-tamu yang datang ke sini tetap pakai masker, tetap jaga jarak, supaya semuanya tetap nyaman dan tetap sehat juga. Oke, sebelum kita lanjut lagi nih, kita punya informasi dari The Transluxury Hotel Bandung berikut ini. Nah, Mbak Agia, tadi kita udah lihat kan videonya nih, berbagai fasilitas juga udah disebutin di sana. Nah, semua fasilitasnya sudah bisa dinikmati belum sih Mbak sama seluruh pengunjung nih? Nah, untuk fasilitas-fasilitas sendiri kami sesuaikan dengan peraturan dari pemerintah ya. Jadi yang pasti sih fasilitas-fasilitas yang sudah bisa dinikmati kami pastikan lagi untuk berbagai protokol kesehatannya diimplementasikan. Misalnya di area kolam renang itu senantiasa kami jaga juga. Jadi kolam renang kami ini adalah heated pool. Dan kolamnya sendiri ada beberapa ya, ada white sandy beach pool, kemudian juga ada the pool, ada jacuzzi-nya, ada kids pool with a slide. Jadi dalam satu hari kami lakukan pengecekan beberapa kali untuk memastikan kadar klorinnya sesuai,
kemudian pH-nya juga sesuai, dan yang pasti dibatasi juga jumlah tamu yang berada di satu area supaya tetap terjaga physical distancing-nya. Hal ini juga diimplementasikan misalnya di fitness center. Jadi untuk alat-alat fitness kami itu selalu disanitasi, dan ketika setelah disanitasi itu akan kami berikan label. Jadi tamu-tamu yang akan berolahraga itu dipastikan hanya menggunakan alat-alat yang sudah disanitasi. Tentunya juga ada physical distancing dan juga ada pembatasan jumlah tamu di saat yang bersamaan. Untuk F&B sendiri, untuk breakfast buffet misalnya, kalau selama ini kita breakfast buffet itu ngambil sendiri, itu kalau sekarang disajikan oleh tim dari culinary The Sanctuary Hotel. Itu juga salah satu upaya untuk menjaga protokol kesehatan dan juga menjaga higienitasnya, seperti itu. Kalau untuk di sama, jadi seperti di restoran juga kalau yang bukan buffet itu kami sediakan QR code, jadi untuk memesan makanan sudah tidak perlu lagi membuka-buka menu, tetapi bisa dengan gadget tamu sendiri untuk memilih menunya langsung dengan QR code. Bisa di restoran and lounge, atau di The Lounge, atau juga di Bandung Trans Studio di Urban, itu tersedia untuk QR code-nya, seperti itu. Oke, baik Bang Gia. Jadi kalau misalnya di hotel kan nggak cuma untuk nginep aja ya, tapi ada event juga, baik akad pernikahan ya kan, pemberkatan juga, ataupun event-event lain. Kalau sekarang gimana Mbak? Apakah sudah bisa dilangsungkan? Bisa banget. Yang pasti sih untuk fasilitas-fasilitas function hall itu juga mengikuti dan mengacu kepada peraturan pemerintah. Jadi sekarang itu sudah diizinkan untuk melaksanakan berbagai event seperti wedding, atau juga tadi ya akad nikah atau pemberkatan, itu 50% dari kapasitas hall-nya sendiri. Jadi di The Sanctuary Hotel kami punya banyak sekali area, ada di Trans Convention Center, ada di Trans Grand Ballroom, di Restoran and Lounge juga bisa digunakan untuk wedding-nya. Kemudian di Ibis Bandung Trans Studio juga kami punya fasilitas untuk wedding, dan yang pasti protokol kesehatannya tetap diberlakukan. Untuk pengecekan suhu itu sudah pasti ya, kemudian juga penggunaan masker, kemudian juga physical distancing, dan rekan-rekan dari wedding vendor di Kota Bandung juga sudah sangat mengenal berbagai protokol kesehatan ini. Jadi yang pasti sih untuk acara-acara seperti itu bisa kita lakukan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan supaya semuanya berjalan lancar dan tetap sehat juga aman. Oke, Mbak Gia, tadi kan Mbak juga sempat sebutin soal kolam renang gitu ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Sobat 7, dari Meli Harfianti yang nanya bagaimana sih protokol di kolam renang, seperti apa nih Mbak? Oke, jadi kalau untuk di kolam renang sendiri, Sobat 7, seperti tadi sudah disampaikan, kami melakukan pengecekan secara berulang kali begitu untuk memastikan kadar klorin dan kadar pH dari masing-masing kolam. Kemudian juga untuk kolam renangnya sendiri, kami pastikan ada pembatasan jumlah. Jadi di satu area kolam renang itu ada batas maksimum untuk tamu yang berenangnya, dan yang pasti juga ada physical distancing-nya. Bagi tamu-tamu yang tidak berenang, misalnya dia menunggu di pinggir kolam renang, dia ada area tempat duduknya, dan yang pasti juga harus tetap menggunakan masker. Oke, pertanyaan berikutnya dari Sobat 7 nih, ada dari Romi_Rohim yang nanya, di masa pandemi bagaimana cara The Trans Luxury Hotel Bandung nih untuk menarik pengunjung? Yang pasti sih yang harus selalu kita utamakan adalah pengimplementasian protokol kesehatan, karena saat ini tamu-tamu tidak hanya ingin menikmati berbagai fasilitas yang ada ya, karena yang paling penting itu kan adalah kesehatan sendiri. Makanya yang selalu kami utamakan itu adalah protokol kesehatan yang harus selalu diimplementasikan, baru kemudian kita juga menikmati berbagai fasilitas yang ada di The Sanctuary Hotel. Oke, baik. Mbak Gia, terakhir nih, apa yang mau disampaikan ke Sobat 7 yang mungkin memang sedang siap-siap untuk staycation nih? Iya, jadi Sobat 7 tidak hanya di The Sanctuary Hotel atau di Bandung Trans Studio ya, Bandung as a destination ini sudah sangat siap untuk menyambut berbagai wisatawan dengan pengimplementasian berbagai protokol. Apalagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Bandung juga sangat aktif untuk memastikan berbagai destinasi wisata ini mengimplementasikan protokol-protokol kesehatan, sehingga bisa menyambut kembali tamu-tamu untuk datang di Kota Bandung. Dan sekarang Bandara Hussein Sastra Negara juga sudah bisa menerima lagi pesawat-pesawat jet dari beberapa
destinasi domestik di Indonesia. Jadi kita memang sudah sangat siap untuk menerima tamu-tamu untuk kembali liburan di Kota Bandung dengan tentunya adaptasi kebiasaan baru dan mengutamakan protokol kesehatan. Nah, untuk Sobat 7 yang mau staycation di The Trans Luxury Hotel atau di Bus Bandung Trans Studio, kita punya banyak sekali promo, makanya langsung diintip aja Instagramnya The Trans Luxury Hotel di @The Trans Luxury Hotel. Untuk Instagramnya Ibis bisa di @ibisbandungtsd. Oke, baik Mbak Anggia, terima kasih banyak sudah gabung sama kita. Sehat terus untuk teman-teman di sana ya. Sampai jumpa di Bandung ya.